Oke, nah jadi minggu kemarin kita sudah bahas tentang autokorelasi. Autokorelasi itu adalah ketika korelasi di error periode T-1 itu nilai korelasinya tidak sama dengan 0 dengan error di periode T. Ini disebut autocorrelation atau serial correlation. Oke, serial correlation. Nah, idealnya kita tidak ingin error itu antar waktu itu punya korelasi. Nah, tapi di dunia nyata, many times however, the errors of time series data are auto-correlated. Nah, jadi misalnya kalau Anda bayangkan data nilai tukar atau data rate saham misalnya, atau suku bunga atau inflasi, nah itu most likely dari waktu ke waktu mereka punya korelasi yang tinggi antar errornya. Karena apa? Karena perilaku di masa depan pasti dipengaruhi oleh perilaku di masa lalu. Perilaku di masa sekarang pasti dipengaruhi oleh perilaku di masa lalu, ya kan? Biasanya saham kan seperti itu, nilai tukar juga seperti itu. Nah, oleh karena itu biasanya di dunia nyata autokorelasi itu hampir selalu terjadi di data time series. Now in this lecture we will learn the consequence of the test and the test to detect autocorrelation. Nah, kita akan bahas apa konsekuensinya kalau misalnya kita punya model yang mengandung autokorelasi. Nah, di bawah teorem TS1, TS2 sama TS3 ini TS1, TS2, TS3 ini apa aja? Nah, ini kalau kita ulang sedikit, kita bisa masuk ke sini. Nah, TS1 di sini dia stochastic main idea-nya adalah dia parameternya linear, sama seperti OLS biasa ya, linear in parameter, dan dia stasioner dan juga weakly dependent. Ini kita sudah bahas minggu lalu. Sedangkan TS2 apa? TS2 adalah no perfect multicollinearity. Nah, ini masih sama dengan OLS. TS3-nya apa? Nah, TS3-nya adalah zero mean error. Zero mean error ini maksudnya adalah tidak ada korelasi antara independent variable dengan error. Nah, ini juga asumsi yang sama dengan model OLS biasa. Nah, jadi tadi linear in parameter, no perfect multicollinearity, dan no correlation between error and independent variable. Nah, kalau misalnya ketiga hal itu terpenuhi, maka nanti kita akan punya model yang konsisten. Maksudnya estimator yang konsisten itu apa? Nah, nanti hasil perhitungan kita, beta head kita, itu akan sangat dekat dengan nilai beta yang sebenarnya. Jadi estimatornya itu konsisten. Jadi predicted value itu close to real value. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan estimator yang konsisten. Nah, tapi kalau misalnya model kita itu mengandung autokorelasi, nah di sini nanti kita akan tetap memenuhi syarat TS1, TS2, dan TS3. Jadi meskipun kita punya autokorelasi, itu estimator kita itu tetap konsisten. Jadi even when we have autocorrelation, model kita tetap konsisten. Oke. Nah, terus masalahnya apa? Kalau misalnya kita punya autokorelasi, nah masalahnya di sini. Nah, di sini asumsi keempat itu mengatakan bahwa harusnya error antar waktu dan juga variabel independen antar waktu itu tidak punya korelasi atau expected value UT/US given X, T, XS itu sama dengan 0. Nah, jadi ini kita bisa juga tuliskan sebagai, misalnya di sini adalah UT-1, lalu di sini adalah UT. Nah, given di sini XT-1, di sini adalah XT. Nah, ini harusnya korelasinya sama dengan 0 atau expected value-nya sama dengan 0. Jadi tidak ada korelasi antara error antar waktu given variabel independennya. Nah,
Tapi kalau misalnya kita memiliki autokorelasi, nah itu most likely hal ini tidak terjadi. Bukan most likely, tapi autokorelasi itu artinya memang hal ini tidak terjadi. Karena apa? Karena autokorelasi itu menunjukkan adanya korelasi antar error di sorry. Karena autokorelasi itu menunjukkan adanya korelasi pada error antar waktu. Jadi korelasi antara error T-1 dengan error T atau error T plus 1 dengan error T. Yang pasti di antara lag itu semuanya terjadi korelasi. Itulah autokorelasi. Nah, yang berikutnya kita juga nah ini dijelaskan lebih rinci ya. Jadi kalau TS4 itu dia definisinya adalah yang ini. Kalau TS5, jadi TS5 itu harusnya definisinya adalah expected value UT sama US itu sama dengan 0 atau expected value UT-1 sama UT itu sama dengan 0. Nah, ini TS5. Nah, kalau yang ini ada ini ya given independent variable. Kalau yang TS5 itu tidak ada given independent variabelnya. Nah, tapi intinya sama aja ya. Melanggar TS4 itu berarti juga akan melanggar TS5. Karena apa? Karena di sini problemnya adalah korelasi antar waktunya. Nah, jadi in other word, UT, NUT minus 1, atau UT dan UT minus J are correlated atau berkorelasi. Jadi error antar waktu itu mereka punya korelasi. Nah, situasi seperti ini kita menyebutnya sebagai autokorelasi atau serial correlation. Oke. Nah, kalau misalnya kita melanggar asumsi TS4 dan TS5, nah ini nanti konsekuensinya adalah OLS kita tidak lagi blue karena B-nya ini hilang dan nanti standar error kita itu invalid. Konsekuensinya adalah F-test sama T-test kita itu juga bisa invalid. Nah, ini tertulis di sini, T-statistic are also invalid. Nah, jadi karena standar errornya terlalu besar atau terlalu kecil gitu ya, itu nanti hasil F-test sama T-testnya itu jadi misleading. Harusnya tidak signifikan jadi signifikan, atau harusnya signifikan jadi tidak signifikan. Seperti itu. Nah, oke. Nah, ini kita ulang sedikit ya. Kalau kemarin saya agak terlalu cepat, sekarang agak-agak slow aja. Oke. Nah, autokorelasi. The sample analog of J autocovariance is, nah jadi covariance pada observasi ke J, jadi observasi yang ke J, itu covariance-nya itu harusnya dihitung dengan cara seperti ini. Jadi covariance antara UT sama UT minus J, jadi covariance antara UT sama UT minus J, covariance itu apa? Covariance itu korelasi variansnya. Jadi kalau variansnya itu dilihat, antara UT sama UT minus J itu dilambangkan dengan gamma J. Nah, gamma J itu dapatnya dari mana? Dari rumus yang ini. 1 per T dikalikan sigma UT minus U bar J plus 1 T dikali UT minus J dikurangi U bar 1 T minus J. Nah, jadi seperti ini. Nanti kalau setelah ketemu, nah nanti autokorelasi itu dihitungnya adalah dengan cara autokorelasi itu simbolnya adalah rho head. Nah, rho head J itu artinya rho pada observasi yang ke J. Nah itu bisa kita dapatkan dengan cara kita menghitung covariance-nya dibagi dengan variance-nya. Nah, ini tidak perlu dilakukan secara manual, karena kalau misalnya manual kelamaan dan ribet juga, apalagi kalau misalnya observasi Anda itu ratusan atau ribuan, bagaimana menghitungnya manual saya juga kebingungan kalau dengan observasi sebanyak itu. Nah, oleh karena itu
Nanti kalau di Stata itu ada komen namanya coregram. Nah, ini tinggal dimasukkan aja komennya dan kita bisa mengetahui besarnya row. Nah, besarnya row ini inilah nanti yang akan kita gunakan untuk mendeteksi apakah model kita itu mengandung autokorelasi atau tidak mengandung autokorelasi. Oke, jadi row ini yang dipakai buat tes hipotesis. Jadi kalau sebelumnya tes hipotesis itu kita pakai min atau kadang-kadang kita pakai sigma, nah sekarang untuk melihat autokorelasi kita akan pakai row. Oke. Nah, jadi kalau di Stata komennya adalah coregram. Nah, sekarang ini coregram ini sebetulnya kita pernah mempelajarinya sebelum ini di mana ya? Kalau nggak salah di heteroskedasticity atau di sebelumnya saya lupa. Tapi ini digunakan untuk melihat korelogram. Jadi dengan coregram ini Anda bisa mengecek korelogram. Nah, di korelogram kita bisa mengecek partial auto correlation function atau kita menyebutnya sebagai PAC. Nah, partial auto correlation function ini mengindikasikan seberapa kuat hubungan antara the strength of the relationship between time series and jet lag. Nah, jadi seberapa kuat hubungan antara UT dan UT minus J. Nah, ini kita lihat dengan partial correlation function. Oke. Nah, sebetulnya idealnya kita ingin error kita itu bersifat white noise atau no correlation at all. Jadi tidak ada korelasi antar waktu. Nah, time series are not stationary if autocorrelation function are close to 1. Nah, jadi time series itu tidak stasioner ketika autocorrelation function-nya atau row-nya tadi itu dekat dengan 1, mendekati 1. Nah, salah satu cara untuk mengetes autokorelasi itu menggunakan box PRQ statistik. Box PRQ statistik ini kita akan melakukan tes hipotesis dengan mencari key. Key cara menghitungnya seperti ini. T dikali T plus 1 dikali sigma 1 per T minus J row kuadrat J. Nah, null hipotesis untuk box PRQ statistik ini adalah that correlation up to lag J are 0. Nah, jadi untuk box PRQ statistik ini, null hipotesisnya adalah Q sama dengan 0, alternate hipotesisnya itu alternatif hipotesisnya itu adalah Q tidak sama dengan 0. Nah, null hipotesisnya itu adalah tidak ada autokorelasi, sedangkan alternate hipotesisnya itu adalah ada autokorelasi. Nah, misalnya kita tidak mereject null hipotesis atau tidak signifikan. Nah, kalau tidak signifikan berarti tidak ada autokorelasi. Di sini tidak ada autokorelasi. Tapi kalau kita signifikan hasilnya atau mereject null, nah maka itu artinya ada autokorelasi. Nah, jadi di mana-mana tes untuk mendeteksi autokorelasi itu null hipotesisnya adalah tidak ada autokorelasi. Sama seperti white test untuk mencari heteroskedastisitas, itu null hipotesisnya adalah tidak ada heteroskedastisitas. Nanti tes stationarity juga sama, null hipotesisnya adalah tidak stasioner. Tapi kita tidak akan terlalu bahas itu terlalu jauh. Terus apalagi ya tes statistik, heteroskedastisitas, autokorelasi, kayaknya itu aja sih yang masuk di pembahasan kita kali ini. Nah, later we will see that AC and PAC is useful to determine the process that generates the time series. Nah, jadi nilai AC dan PAC itu berguna untuk menentukan analisis time series kita, terutama untuk melihat apakah kita punya autokorelasi apa tidak. Of course ya, AC dan PAC itu untuk melihat apakah kita punya autokorelasi atau tidak. Nah, jadi tadi ya, kalau AC sama PAC-nya mendekati 1, itu artinya ada autokorelasi.
korelasi. Oke. Nah, kalau Anda masih ingat, ini kayaknya saya pernah jelaskan, tapi saya lupa di bab sebelah mana. Korelogram itu bentuknya, saya cari tempat kosong dulu ya untuk menggambar. Nah, di sini. Jadi korelogram itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada garis, ini juga ada garis. Misalnya di sini adalah PAC, di sini adalah AC. Nah, garis ini ibaratnya adalah 0. Nah, ini kalau misalnya dia ada garis yang jauh dari 0, seperti ini misalnya. Nah, ini artinya dia akan mendekati 1. Jadi kita bisa bilang bahwa di sini, di leg, bukan leg, di observasi yang ke, misalnya ini observasi yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Di observasi pertama, itu PAC-nya mendekati 1. Nah, mungkin nanti di observasi yang kedua tidak sebanyak itu, yang ketiga juga, yang keempat misalnya, yang ketiga misalnya, yang keempat misalnya di sini. Nah, jadi korelogram itu modelnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat di leg yang mana yang dia mengalami autokorelasi yang cukup tinggi. Baik yang partial autocorrelation maupun yang autocorrelation. Nah, yang AC ini juga sama. Nah, biasanya data yang punya autokorelasi itu baik PAC maupun AC-nya itu dia punya pola. Jadi misalnya semuanya jadi kalau distribusi normal itu kan yang sebelah kanan positif, yang sebelah kiri negatif kan. Nah, jadi di sini negatif, di sini positif. Nah, autokorelasi itu bisa positif, bisa negatif ya. Data yang punya autokorelasi itu kadang-kadang dia membentuk pola. Misalnya semuanya berada di positif. Nah, dia punya pola tertentu, nah itu biasanya dia mengandung autokorelasi. Sedangkan data yang tidak mengandung autokorelasi, nah itu nanti dia biasanya korelogramnya tidak memiliki pola atau, saya hapus dulu. Ya, hapus semua deh. Nah, jadi misalnya kayak gini. Ini ada yang agak lebih panjang sedikit, tapi lalu balik lagi. Nah, ini biasanya data yang tidak mengalami autokorelasi. Kalau yang mengalami autokorelasi, itu biasanya ada yang lebih dari satu, dan kalau agak parah, biasanya dia membentuk pola. Jadi kayak semuanya di positif atau semuanya di negatif. Nah, jadi seperti itu cara membaca korelogram. Kalau di Stata, kita pakai komen koregram ya. Nah, sebetulnya dengan korelogram, kita kurang lebih itu bisa melihat bahwa ini di leg keberapa sih sebetulnya autokorelasinya. Nah, itu salah satunya Anda bisa lihat melalui korelogram. Tapi kadang-kadang kan korelogram ini kan sebenarnya nggak ada angkanya ya. Jadi kita cuma perkirakan dari panjang pendeknya garisnya aja. Jadi kurang jelas. Nah, oleh karena itu untuk melihat leg, untuk melihat di leg keberapa kira-kira autokorelasi itu terjadi, kita juga bisa melihat ke angka AIC, SBIC, dan HQIC. Jadi AIC, SBIC, dan HQIC. Seperti itu. Nah, tapi ini tadi salah satu cara itu bisa dengan melihat korelogram. Oke. Nah, jadi ini tadi yang di korelogram kita bisa ambil Q statistik, terus Q statistik kalau signifikan ada autokorelasi, kalau nggak signifikan nggak ada autokorelasi. Oke. Nah, berikutnya. Nah, ini kalau misalnya mau memilih di leg keberapa kira-kira ada autokorelasi tadi. So the number of leg is important in forecasting since we don't want to leave out useful predictors. We can use some criteria to decide the proper number of legs. Jadi salah satu cara untuk menentukan leg itu dengan melihat angka AKIK Information Criterion, dan juga Schwartz Bayesian Information Criterion, dan Hanan and Quinn Information Criterion. Nah, kalau di Stata, untuk bisa memilih leg secara otomatis, itu jadi nggak usah pusing-pusing, itu secara otomatis Anda bisa menggunakan komen Varsop. Nanti kalau mau tahu cara pakainya, Google ya, karena banyak
yang melakukan yang membagi tutorial-tutorial Stata semacam ini. Nah, di sini ada penelitian dari Ivanov dan Kilian tahun 2001 yang mengatakan bahwa, jadi kan kadang kita bingung ya, ini karena pilihannya ada 3, saya lihat angka yang mana. Nah, menurut Ivanov dan Kilian, ini kalau data Anda bulanan, lihat angka AIC. Kalau data Anda quarterly dan sampelnya besar, itu lihat HQIC. Tapi kalau quarterly dengan sampelnya bisa kecil maupun besar, jadi sampel kecil maupun besar, itu Anda bisa pakai SBIC. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, berikutnya, ini tadi, oke. Nah, ini udah kita bahas kemarin ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, berikutnya gimana kalau misalnya kita tahu bahwa entah dengan melihat koreogram ataupun dengan melihat angka ini ya, kita tahu bahwa ini ada masalah di leg pertama kita. Nah, kalau misalnya ada masalah di leg pertama error Anda, itu artinya kita punya model AR1. Nah, jadi model AR ini misalnya saya lambangkan dengan apa ya, P misalnya. Nah, P-nya ini adalah leg-nya. Kalau masalahnya ada di leg pertama, nah itu artinya AR1 serial correlation. Nah, gimana caranya untuk menghitung korelasinya, menghitung autokorelasinya? Nah, yang pertama, Anda masukin aja model awal seperti biasa. Nah, terus assume that error terms follow AR1, atau di sini UT itu dipengaruhi oleh UT-1. Nah, yang akan Anda lakukan adalah Anda akan meregress UT terhadap leg-nya sendiri. Jadi Anda ambil UT, nah setelah itu Anda regress UT terhadap UT-1. Nah, nanti modelnya adalah UT sama dengan rho UT-1 ditambah E. Nah, jadi kalau misalnya mau melihat measurement autokorelasi ya, nah itu parameternya adalah rho. Kalau OLS biasa itu kan kita pakai beta sama kita pakai alfa kan kadang-kadang. Kadang-kadang gamma dan segala macam bebas sih. Nah, tapi kalau autokorelasi itu biasanya orang pakai rho. Oke. Kenapa rho? Ya supaya beda aja. Supaya beda dan kita nggak bingung dari model OLS sama model autokorelasinya. Nah, ini cuma T-1 ya, tapi di praktisnya nanti bisa aja leg-nya itu lebih besar daripada 1. Tapi kalau leg-nya cuma 1, itu artinya prosesnya adalah AR1. Oke? Nah, furthermore, we assume that rho itu nilainya kurang dari 1. Oke? Jadi kita ambil nilai absolutnya ya di sini. Bukan nilai positif negatif, tapi nilai absolutnya saja. Jadi rho nilainya kurang dari 1. Nah, recall tadi AR prosesnya seperti ini. Jadi ini disebut sebagai AR1 proses. Jadi proses ketika Anda meregress UT terhadap leg-nya, kalau ini leg pertama, ini namanya AR1 proses. Oke? Jadi nanti kalau di ujian ditanyakan AR1 proses, definisikan AR1 proses atau jabarkan AR1 proses, jangan bingung. Inilah AR1 proses, oke? Jadi jangan bingung, oke? Nah, we also assume bahwa ET ini white noise. Nah, jadi kita asumsikan si ET-nya ini nggak ada masalah, oke? Jadi korelasi antara ET sama ES itu sama dengan 0, atau ET dengan ET-1 itu sama dengan 0, oke? Nah, ET is a sequence of uncorrelated random variable with constant variance and constant mean assumed to be 0. Nah, jadi dia akan punya min-nya sama dengan 0 dan variance-nya adalah sigma kuadrat. Jadi nggak ada masalah sama si ET-nya ini. Oke? Nah, sekarang ini kok bentar. Wait. Oh, ya oke, sip. Nah,
apa yang terjadi pada variance Anda kalau misalnya model Anda itu mengandung autokorelasi? Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Nah, jadi tadi model Anda itu yang ini ya. Terus Anda punya AR1 proses yang seperti ini. Nah, nanti variance Anda yang mengalami autokorelasi tadi, itu dia akan variance-nya akan seperti ini. Jadi variance yang normal itu harusnya variance itu sama dengan sigma square dibagi dengan SST. Nah, tapi karena tidak ada autokorelasi, maka variance Anda itu formulanya adalah sigma square dibagi SST ditambah 2 kali sigma square dibagi SST kuadrat dikali sigma rho pangkat J dikali XT dikali XT minus J. Nah, jadi yang ada di lingkaran warna hijau ini adalah autokorelasinya. Autocorrelation. Nah, jadi ini jadi 2 kali sigma square dibagi SST karena kita melihat bahwa ada autokorelasi antara observasi ke T dan observasi ke T minus J. Nah, makanya di sini ada rho, di sini makanya dia ada rho, dan kita dikalikan 2 ya. Nah, lalu di sini juga ada XT sama XT minus J. Nah, ini adalah korelasi antar kedua variabel tersebut. Oke. Nah, kalau di software ini bisa langsung dihitung aja, dan emang nggak bisa Anda menghitung ini dengan manual ya, terlalu sulit dan terlalu banyak observasinya. Nah, di sini variance itu adalah sigma squared, tapi kita juga tahu bahwa korelasi antara UT sama UT minus J itu rho dikali sigma squared. Oleh karena itu kita rumusnya jadi seperti ini ya. Jadi ada komponen autokorelasi yang harusnya dikeluarkan dari model. Jadi kita tuh ingin mengeluarkan ini dari model kita. Oke? Karena kalau misalnya nggak ada autokorelasi, rho-nya sama dengan 0. Nah, rho-nya sama dengan 0 kan, jadi ini semua dikalikan 0 kan hilang. Jadi kalau nggak ada autokorelasi, ini nggak ada. Jadi tanpa autokorelasi, variance kita itu ya cuman sigma squared dibagi dengan SST. Ini variance beta ya. Dan variance yang di sini ini adalah variance UT. Variance UT emang cuma sigma squared, tapi variance-nya beta head itu adalah sigma squared dibagi SST atau sum square total. Oke. Sum square total ini dari standar error. Kalau di Stata ini dihitung dengan otomatis. Kalau Anda lupa rumusnya, ada di buku statistik. Kalau penasaran Anda bisa lihat. Oke. Nah, jadi ini adalah apa yang terjadi pada variance kalau misalnya Anda memiliki autokorelasi. Nah, kalau misalnya variance kita bias, lalu apa yang terjadi? Nah, kalau misalnya variance kita bias, ini yang akan terjadi. Jadi rho itu paling sering, paling banyak kasus rho itu nilainya lebih dari 0. Maka ini implikasinya adalah rho J itu lebih besar daripada 0 untuk semua J. So if the variable in the regression is positive, then XT, XTJ terms are positive. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya rho-nya positif, maka sigma rho dikali XT, XT minus J ini lebih dari 0. Nah, kalau seperti itu, terus kenapa? Nah, ini artinya karena ini kan saya menyebutnya sebagai komponen autokorelasi ya. Nah, ini kita juga bisa menyebutnya sebagai bias. Jadi bias variance. Nah, ini bukan bias parameter, ini bias variance ya. Kalau bias parameter kan tidak ada, karena tadi kita sudah buktikan dengan memenuhi syarat TS1, TS2, TS3, estimator kita itu tidak bias. Yang bias apa? Yang bias itu variance-nya. Jadi bias variance ini, kalau misalnya nilainya di atas 0, atau di sini si rho-nya lebih dari 0, nah itu kita sebutnya sebagai bias yang positif. Atau the bias is positive. Nah,
Kalau seperti itu, yang terjadi adalah nanti varians kita, jadi varians model yang mengandung autokorelasi yang warna hijau ini, itu akan lebih kecil dari varians yang tidak ada autokorelasinya. Jadi varians yang no problem. Nah, karena varians autokorelasi lebih kecil daripada varians yang no problem ini, maka biasnya adalah bias downward. In other words, sigma square dibagi SST understates the true variance. Nah, jadi si variance yang ada autokorelasinya ini nilainya lebih rendah daripada variance yang sebenarnya. Oke, understates the true variance. What is the consequences on the T statistic? T statistiknya ini jadi overestimate. Jadi karena standar error itu lebih kecil, maka nanti tes statistiknya itu jadi terlalu besar. Kalau terlalu besar, konsekuensinya apa? Konsekuensinya Anda bisa hasil perhitungan Anda nanti signifikan, padahal sebetulnya harusnya tidak signifikan. Jadi nanti T hitung Anda itu akan jatuh di rejection area, padahal harusnya tidak jatuh di rejection area. Jadi overestimated T statistiknya. Oke. Nah, kalau misalnya kebalikannya gimana? Kalau misalnya rho-nya kurang dari 0. Nah, kalau misalnya rho-nya kurang dari 0, maka nanti nilai rho J itu berapa? Nah, di sini kalau misalnya rho kurang dari 0, maka kalau misalnya J-nya itu adalah, jadi kalau misalnya J-nya itu ganjil, lag yang ke angka ganjil, maka nanti rho J-nya kurang dari 0. Tapi kalau misalnya J-nya itu genap, di lag yang genap, maka nanti rho J-nya itu lebih dari 0. Oke? Nah, kalau misalnya lebih dari 0 kan kita udah bahas ya tadi. Nah, sekarang kita bahas yang kurang dari 0. Nah, kalau misalnya rho itu kurang dari 0, ini possible ya, but not always, karena biasanya lebih dari 0. Nah, maka nanti komponen autokorelasinya yang sigma dikali rho dikali xt dikali xt minus j ini kurang dari 0. Nah, berarti nanti varians yang mengandung autokorelasi itu akan lebih besar daripada varians yang tidak mengandung autokorelasi. Nah, maka yang terjadi nanti standar errornya lebih besar dan T statistiknya lebih kecil. Jadi ini nanti akan underestimated. Nah, apa yang terjadi nanti kalau tes statistiknya hasilnya terlalu kecil, T hitungnya, nah itu bisa jatuh di no rejection area, padahal harusnya dia berada di rejection area. Jadi nanti tidak signifikan, padahal harusnya dia signifikan. Oke? Jadi kebalikan aja sama yang tadi. Nah, berikutnya, bagaimana cara kita mengetahui apakah model kita itu mengandung autokorelasi atau tidak? Oke, oke, sebentar. Sebentar. Oke, nah di sini, in a section we will test for serial correlation in simple AR1 process. Nah di sini kita punya prosesnya AR1 ya, jadi autokorelasinya terjadi di leg yang pertama. Jadi kita umpamakan ini terlebih dahulu, oke? Nah, AR1 prosesnya seperti ini, UT sama dengan rho dikali UT minus 1 ditambah ET, the null hypothesis that there is no serial correlation. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, tes untuk mendeteksi autokorelasi itu null hypothesisnya pasti tidak ada autokorelasi. Jadi, di sini, no serial correlation itu artinya rho-nya sama dengan 0. Sedangkan H1-nya atau H alternatifnya itu adalah rho tidak sama dengan 0. Oke? Nah, di sini, tapi UT itu sebetulnya unobserved. Kan? Jadi kalau Anda mau melakukan regresi, itu sebetulnya data yang Anda punya, itu Anda akan punya data Y, Anda akan punya data X. Udah, itu aja. Data error, ini nggak ada.
error yang Anda dapat setelah regresi itu sebetulnya bukan error, tapi error head. Sama seperti Y yang Anda dapat setelah regresi itu sebetulnya Y head, bukan Y itu sendiri. Nah, tapi kalau X-nya itu kita akan pakai X yang sebenarnya. Oke? Karena tujuan dari regresi adalah kita ingin mempredik nilai Y dengan nilai X. Jadi kalau X-nya tuh seperti ini, nanti Y-nya bakalan seperti apa? Nah, jadi dengan X yang seperti ini, nanti prediksinya adalah Y head. Dengan error sebesar U head. Nah, jadi sebetulnya regresi itu seperti itu. Jadi dengan X itu prediksinya nanti Y itu berapa, jadi Y head sekian, U head sekian. Nah, karena tadi kita tuh nggak punya U di dunia nyata, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita pakai U head. Nah, kan? Jadi di sini ini adalah UT head. Using UT head is okay under the strict exogeneity assumption. We will relax this assumption later. Nah, jadi di sini salah satu cara untuk mengetes serial correlation pada AR1, ini baru di AR1 ya, belum di leg yang lain. Itu adalah dengan menggunakan Durbin Watson test. Kita udah masuk ke Durbin Watson, oh ya udah sih, oke. Nah, caranya gimana? Caranya pertama, andaran regresi seperti biasa. Misalnya di sini saya punya YT sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1, beta 2 X2, sampai beta K XK ditambah UT. Nah, kalau udah ambil UT head-nya, setelah Anda ambil UT head-nya, Anda regress UT head terhadap UT head min 1. Nggak usah pakai intercept, oke? Kalau udah, nanti Anda akan dapat T statistik untuk row-nya, kan? Nah, nanti row-nya diambil row head-nya, lalu lakukan tes. Kalau misalnya row-nya sama dengan 0, itu artinya nggak ada autokorelasi. Tapi kalau misalnya row-nya tidak sama dengan 0, nah itu nanti artinya ada autokorelasi. Nah, jadi di sini Anda akan melakukan tes statistik untuk row-nya. Jadi H0, row sama dengan 0, H1, row tidak sama dengan 0. Nah, ini sorry. Kalau misalnya H0-nya itu adalah no autocorrelation, sedangkan H alternatifnya adalah ada autokorelasinya. Kalau signifikan itu artinya ada autokorelasi. Jadi sebetulnya cukup sederhana ya. Tinggal Anda lihat aja hasil regresi AR1 Anda itu sebetulnya dia signifikan atau enggak signifikan. Oke. Nah, itu sebetulnya sudah cukup untuk melihat apakah Anda ada autokorelasi atau tidak. Nah, berikutnya adalah DW test. Sorry, ini berarti belum masuk ke DW test, ini baru AR1 proses. Oke. Nah, DW test, another test for AR1 process is the Durbin-Watson test. Nah, Durbin-Watson itu menggunakan Durbin-Watson statistik. Jadi dia tidak pakai T statistik atau F statistik. Kalau di sini AR1 tadi kan kita pakai T statistik ya. Nah, sekarang di Durbin-Watson test kita pakai DW statistik atau Durbin-Watson statistik. Jadi kalau mau melakukan DW test, kita cari nilai DW-nya. Nilai DW itu cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya adalah seperti ini. DW itu adalah sigma dikali UT head dikurangi UT head minus 1 pangkatkan 2 dibagi sigma UT head kuadrat. Nah, DW test itu nilainya kurang lebih adalah 2 dikali 1 minus row head. Jadi ini itu sebetulnya sama dengan 2 dikali 1 minus row head. Nah, DW statistik and the t-test on row head are similar. Nah, jadi DW statistik ini sebetulnya dia mirip banget sama t-test yang tadi kita lakukan di AR1. Oke, cuman bedanya kalau tadi kita cuma mengetes row head-nya aja, sekarang DW itu sebetulnya dia nilai dari
2 dikali 1 minus row head. Nah, jadi kalau misalnya hal itu berbeda, apakah kita harus memilih AR1 atau DW? Nah, itu terserah si peneliti saja. Apakah peneliti mau memilih yang ini saja cukup bagi dia, nggak masalah. Kalau menurut dia, dia harus melakukan DW, nggak masalah. Jadi terserah aja. Tidak ada yang lebih benar antara yang tadi atau yang ini. Cuman DW statistik ini punya kelemahan. Kelemahannya itu cuma satu ya, DW, bukan cuma satu. Tapi masalah DW statistik itu sebetulnya adalah dia hanya bisa digunakan untuk AR1 atau kalau misalnya autokorelasi Anda itu di leg yang pertama. Kalau misalnya, saya ubah kalimat saya supaya nggak rancu. Kalau Anda menduga autokorelasi Anda ada di leg yang pertama, Anda bisa pakai durbin Watson. Tapi kalau Anda menduga autokorelasi Anda tidak di leg pertama, mungkin di yang kedua atau ketiga, atau di pertama, kedua, ketiga, nah itu Anda nggak bisa pakai durbin Watson. Durbin Watson hanya bisa digunakan untuk leg yang pertama. Oke, itulah kenapa banyak orang sudah tidak menggunakan durbin Watson. Oke, nah jadi kalau di durbin Watson itu nanti kita akan membandingkan antara nilai DW statistik yang tadi sudah Anda hitung dengan critical value. Nah, jadi seperti tes hipotesis biasa ya. Jadi tes statistik hitungnya berapa dibandingin dengan critical value. Nah, the critical value depends on the number of sample dan juga regresor. Nanti critical value-nya tergantung N-nya berapa, K-nya berapa. N sampel, K itu adalah jumlah X atau jumlah independent variable. Oke. Nah, turbin Watson itu dia akan punya dua critical value, DU sama DL. DU itu adalah upper, yang DL ini adalah lower. Jadi DU itu batas atas, DL adalah batas bawah. Ini Anda bisa lihat di Durbin Watson table. Nanti silahkan googling aja. Nah, Anda akan mereject Hanal kalau misalnya DW itu kurang dari DL. Anda juga akan sorry, saya salah ini menggambarnya. Kemarin tidak ada yang mengingatkan saya ini. Bentar ya, saya perbaiki dulu gambarnya. Ini gambarnya salah. Baru sadar saya, maaf ya. Di bagian sini berarti apa yang saya sampaikan kemarin agak salah. Nah, mari kita gambar ulang saja kalau begitu. Terlalu ke bawah. Nah, jadi misalnya ini adalah Durbin Watson statistik. Kita akan punya 2D yang di sini. Oke, berarti benar ya, ini adalah lower. Yang di sini, yang di sini. Nah, ini misalnya DU sama DL. Kalau lebih kecil daripada DL, berarti kan di sini. Nah, dia ini reject Hanal. Reject Hanal. Tapi kalau misalnya dia di sini, di atasnya DU kan ini, nah ini artinya dia not reject Hanal. Nah, kalau misalnya dia berada di area yang ini, di antara DU sama DL, ini dia inkonklusif. Inkonklusif. Nah, jadi seperti itu ya. Anda hitung DW statistik Anda, DW statistiknya itu ada di sebelah mana? Apakah di sebelah kirinya DL? Nah, berarti Anda reject Hanal, berarti di sini kalau Anda mereject Hanal berarti ada autokorelasi. Tapi kalau not reject Hanal berarti tidak ada autokorelasi. Kalau misalnya di tengah gimana? Inconclusive, we don't know that. Jadi kita nggak tahu apakah model kita ada autokorelasi atau tidak. Nah, ini juga menurut saya pribadi ya, salah satu kelemahannya Durbin Watson. Ada inkonklusif kan di sini, jadi kita nggak tahu. Nah, jadi ini sebenarnya ada autokorelasi apa enggak? Kan bingung ya. Nah, oleh karena itu saya juga nggak pernah pakai Durbin Watson, saya lebih memilih menggunakan metode lain untuk mendeteksi adanya autokorelasi. Tapi sebetulnya nggak salah kok menggunakan Durbin Watson, hanya saja Anda hanya bisa melakukan ini di
leg yang pertama saja. Oke. Berikutnya, nah ini apa ya? In many application are not strictly exogenous. Oh ya, oke. Nah, tadi di sini kita kan sempat sebutkan tentang mana ya? Nah, ini exogeneity assumption. Exogeneity assumption itu apa? Ini adalah ketika kita tahu bahwa UT sama XT itu tidak memiliki korelasi. Jadi korelasi antara error dan apa namanya independent variable itu sama dengan 0. Nah, itu adalah exogeneity assumption. Jadi tadi kita menggunakan UT hat dengan asumsi kita punya exogeneity assumption. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita tidak punya exogeneity assumption? Jadi di sini in many application the explanatory variable are not strictly exogenous. Nah, oleh karena itu si XT ini dia bisa berkorelasi, sorry, ini saya agak salah melihatnya, menyampaikannya di sini. Ini harusnya adalah yang ini tadi exogeneity assumption, UT/US given XT/XS. Nah, ini harusnya sama dengan 0. Nah, ini adalah exogeneity assumption. Jadi nggak ada korelasi antara error antar waktu dengan independent variable. Oke. Nah, tapi kalau misalnya itu dilanggar dan kita tidak punya exogeneity assumption, berarti kita tahu bahwa UT berkorelasi dengan UT minus 1 dan XT juga berkorelasi dengan XT minus 1. Jadi ini ya, XT itu berkorelasi dengan UT minus 1. Oke. Ini namanya dia not strictly exogenous atau dia tidak memiliki asumsi exogeneity tadi. Nah, kalau misalnya terjadi tidak ada exogeneity assumption, nah maka nanti t-test kita di AR1 tadi sama DW statistik kita di DW test tadi itu jadi invalid. Oke? Jadi emang agak ribet ya permasalahan dengan autokorelasi. Tadi kalau misalnya begini nanti begitu, begitu nanti begini. Nah, jadi kita memang agak-agak kompleks di sini. Jadi kalau nggak ada exogeneity assumption, nanti AR1 sama DW testnya itu jadi tidak valid. Nah, kalau seperti itu kita harus gimana? Nah, kemarin kita udah bahas ini ya. Oke, kita ulang sedikit. Jadi misalnya nih, kita punya model yang modelnya itu menggunakan lag dependent variable. Di sini YT dan YT min 1, jadi YT sebagai Y-nya dan YT min 1 sebagai X-nya, atau YT dependent variable, YT min 1 adalah independent variable. Nah, maka di sini kita asumsikan bahwa korelasi antara UT sama YT-1 itu sama dengan 0. The last condition imply that UT is uncorrelated with YT minus 1. However, YT can be correlated to YT minus 2. Since UT minus 1 equal to UT minus 1, since UT minus 1 equals to YT minus 1 minus beta 0 minus beta 1 YT minus 2, the covariance between UT and UT minus 1 is not 0 atau terjadi autokorelasi. Nah, jadi di sini kalau misalnya YT itu dipengaruhi oleh lag-nya sendiri, nah berarti kan kita juga bisa bilang kalau YT dipengaruhi oleh YT min 1, berarti sebetulnya YT min 1 itu dia dipengaruhi oleh YT minus 2, iya kan? Nah, berarti kita bisa bilang bahwa YT itu berkorelasi dengan YT minus 2. Nah, kalau misalnya persamaan ini kita
geser, jadi UT-nya, jadi errornya kita jadikan apa namanya left hand side variabel, nanti kita bisa lihat bahwa UT itu sama dengan YT dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 YT min 1. Supaya lebih jelas saya urek-urek dulu, ulang sedikit ya. Nah, jadi model kita itu adalah ini kan, YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 YT min 1 ditambah UT. Nah, ini kalau misalnya kita mau cari UT, itu kan UT sama dengan ya, wait a minute. Oh ya, sama dengan YT dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 YT min 1. Ya kan? Nah, karena YT itu rumusnya seperti ini, kalau misalnya kita itu mau mencari YT min 1, kan berarti sebetulnya YT min 1 nanti sama dengan beta 0 tambah beta 1 YT minus 2 kan? Ditambah UT. Karena apa? Karena YT itu dipengaruhi oleh lag-nya sendiri. Nah, oleh karena itu, UT min 1 itu kita bisa rumuskan sebagai ini. Ini UT minus 1. Tulisannya kok cantik sekali ya. Sebentar saya kecilkan sedikit. Nah, ini kalau misalnya kita mau mencari YT minus 1 sama dengan beta 0 tambah beta 1 YT minus 2, nah ditambah UT minus 1 kan. Nah, jadi UT minus 1 itu kita bisa cari dengan formula ini. Nah, oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwa antara UT sama UT minus 1 dia korelasi kovariansnya itu tidak zero atau ada autokorelasi di sini kan. Oke. Jadi apa yang terjadi di UT min 1 itu mempengaruhi UT. Berarti kita punya autokorelasi di sini. Nah, kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan? Nah, karena kita menduga ada autokorelasi di sini, jadi ini adalah sebuah dugaan yang berdasarkan ini. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mendeteksi apakah ada autokorelasi atau tidak. Nah, jadi ini alternatif dari durbin statistik tadi. Nah, pertama kita jadi tadi kalau durbin Watson kan tadi kita hanya meregres UT head terhadap apa sih tadi row head UT minus 1 plus ET, ya kan? Kita hanya kita hanya mengasumsikan bahwa yang mempengaruhi UT itu hanya lag-nya sendiri, atau yang mempengaruhi UT itu ya hanya UT minus 1. Nah, tapi di sini karena kita tidak punya exogeneity assumption, nah, sekarang karena kita nggak punya exogeneity assumption, kita akan mengasumsikan bahwa independent variable itu juga akan berkorelasi dengan error. Nah, oleh karena itu, nanti regresi kita akan sedikit berubah. Jadi pertama, masukin model seperti biasa, masukin aja modelnya, bla bla bla. Nah, setelah itu Anda ambil U-head-nya atau predicted residual atau U-head. Nah, kalau sudah, nah step ketiga ini yang beda. Run regresi, dependent variabelnya adalah U-head, ditambah UT minus 1, ditambah semua independent variable. Oke? Jadi regress UT head terhadap lag-nya dan terhadap independent variable. Nah, kalau udah nanti Anda cukup lihat statistik untuk row-nya. Row-nya itu yang mana? Jadi ini kalau misalnya kita jabarkan supaya Anda nggak bingung row-nya yang mana. Jadi sebetulnya, wait a minute. I think itu. Ya, I think it should be like this. Harusnya kan seperti ini. Nah, ini row. Ini adalah ini. Nah,
UT minus 1. Nah, di sini Anda boleh pakai apa, kayak gamma misalnya. Gamma bukan sih. X1 ditambah bla 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 ditambah sampai gamma K. XK ditambah ET. Nah, ini harusnya seperti itu. Nah, Anda cuma mau lihat nilai dari row-nya aja. Jadi row-nya itu nanti kita akan tes hipotesis ya, melakukan hipotesis tes sama seperti tadi. H0-nya adalah row sama dengan 0, H alternatifnya adalah row tidak sama dengan 0. Kalau signifikan hasilnya ada autokorelasi, kalau tidak signifikan maka tidak ada autokorelasi. Cuman sekarang kita mengambil nilai row-nya itu dari regresi yang kita juga memasukkan independent variable. Oke. Nah, itu aja bedanya. Berikutnya, nah ini tadi Durbin alternatif. Nah, tadi kalau Durbin Watson itu cuma UT on UT minus 1. Sekarang kita punya banyak. Nah, the inclusion of X allows XTJ to be correlated with UT minus 1. Nah, kita memasukkan XT itu berarti, kita memasukkan X itu berarti kita mengizinkan adanya korelasi antara XTJ dengan UT minus 1. Oke? Oke. Nah, yang terakhir, sebentar ya, saya cek dulu. Ini sampai mana sih pembahasannya? Serial correlation, the variance of AR. Oke, baiklah. Nah ini kalau misalnya kita higher order ya, jadi kita tidak lagi AR1, tapi AR berapapun misalnya. Nah, kalau misalnya kita punya autokorelasinya itu di leg yang lebih tinggi daripada leg pertama, misalnya leg kelima, leg keempat, leg kedua. Nah, itu nanti we can generalize the model to capture ARP proses atau ARP proses. And the model for the process is, jadi di leg keberapapun Anda nanti menduga autokorelasinya, Anda akan melakukan regresi UT sama dengan row 1. Kalau misalnya leg 1 itu diduga mengandung autokorelasi, row 2, leg 2 juga diduga mengandung autokorelasi, dan bla 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 sampai leg yang ke P. Jadi sampai leg keberapa Anda mencurigai adanya autokorelasi, itu dimasukin semuanya ke dalam model. Nah, nanti kita punya banyak row di sini kan. Nah, di sini sebetulnya kita tidak akan hanya meregress error terhadap lag error itu sendiri, tapi kita juga akan masukkan independent variable. Nah, jadi step 3-nya itu nanti regress U-hat terhadap lag-nya yang Anda anggap mengandung autokorelasi, misalnya dari lag pertama sampai lag ke P, berapapun itu. Nah, terus juga Anda masukkan independent variable di sini. Nah, sekarang karena kita punya banyak row nih, row-nya kan lebih dari satu, karena lag-nya juga lebih dari satu, maka kita akan melihat f-test, bukan t-test ya. Kalau cuma satu, kita lihatnya t-test, karena ada banyak, maka kita lihatnya f-test. Nah, f-test ini, H0-nya dia ingin melihat apakah nilai row itu sama dengan 0. Nah, H alternatifnya adalah, bentar ya, kalau misalnya ini adalah H0, gimana sih? Ini adalah H0. Nah, maka nanti H alternatifnya adalah not all row is 0. Nah, jadi dia mengatakan tidak semua row itu 0. Jadi mungkin saja ada row yang nilainya tidak 0. Sedangkan H0-nya, HO-nya, itu kan mengatakan bahwa semua row itu nilainya 0. Nah, sebetulnya ini mengatakan bahwa tidak ada autokorelasi, dan H alternatifnya adalah ada autokorelasi. Jadi kalau Anda hasil F-testnya itu signifikan,
Berarti Anda mereject Hanal, berarti ada autokorelasi di dalam model Anda. Oke. Nah, jadi cara tesnya tadi seperti yang sudah disebutkan, gampang aja. Run regresi modelnya seperti biasa, lalu keluarkan UT-head, run regresi UT-head terhadap lag-nya, UT-1, UT-2, sampai UT-P, dan regress juga terhadap independent variable. Kalau sudah, lihat F-test-nya. Oke. Nah, oke, kalau sudah, kita menyebut, oke. Nah, ada alternatif untuk F-test yang ada di sini. Itu kita menyebutnya sebagai LM test. Jadi alternatif dari F-test yang barusan kita bahas itu disebut sebagai Lagrange Multiplier Statistic atau LM test. Oke. Ini LM test. Nah, LM test itu nanti kita akan mencari LM statistik. LM statistik itu dia adalah N-P dikali R squared U-head. Di mana R squared U-head ini adalah R squared dari regresi yang ini. Nah, jadi ketika kita meregres, ini kan regresi ARP proses kan, tadi kita udah sebutkan. Ini adalah regresi untuk ARP proses. Nah, ini kita bisa ambil R squared-nya. Nah, R squared-nya itu disebut sebagai R squared U-head. R squared U-head itu nanti kita gunakan untuk ini mencari LM statistik. Jadi alternatif dari melakukan F-test biasa yang tadi kita lakukan, itu kita bisa melakukan LM test. Kalau kita melakukan LM test, yang kita cari itu adalah N-P dikalikan R squared U-head. R squared U-head ini adalah R squared dari ARP proses tadi. Nah, jadi P-nya di sini ini adalah lag-nya. Jadi AR ini diambil dari ARP-nya tadi. ARP, ini proses AR yang keberapa? P kan proses ya. Nah, N-nya itu sampel. Jadi ini adalah besarnya sampel Anda. Jadi sampel dikurangi proses AR-nya, dikalikan R squared U-head. R squared U-head diambil dari regresi yang di ARP proses tadi. Nah, kita menyebut ini sebagai, jadi sebetulnya namanya itu adalah Brusco-Free test. Tapi kadang-kadang saya juga tahu beberapa dosen atau beberapa peneliti itu menyebutnya sebagai LM test. Jadi Brusco-Free test itu adalah untuk ARP yang lag-nya itu lebih dari 1. Kita menyebutnya juga sebagai LM test. Oke. Nah, berikutnya. Interested, relax, ini sudah. Bentar ya, saya baca dulu. Kenapa ini kembali ke AR1 tadi? Oh, oke. Nah, jadi itu tadi cara kita melakukan LM test. Jadi, kapan kita ingin melakukan LM test? Nah, kalau saya, menurut saya dengan data time series itu lebih baik kita cukup konservatif karena data time series itu most likely akan punya autokorelasi. Dan most likely autokorelasi itu terjadi di lag yang lebih tinggi daripada lag pertama. Nah, oleh karena itu, menurut saya akan sangat baik kalau misalnya kita langsung menggunakan ARP proses. Jadi, tidak usah menggunakan AR1 proses, tidak usah mencari Durbin Watson statistik, tapi langsung asumsikan bahwa, oh ini autokorelasinya akan di order yang lebih tinggi daripada order pertama. Nah, oleh karena itu, ini untuk saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu memilih untuk langsung melakukan LM test saja. Jadi langsung saya asumsikan bahwa, oh ini pasti ada autokorelasi, kalau ada, pasti di order yang lebih tinggi daripada order pertama. Jadi saya langsung uji hasil regresi saya itu dengan LM test.
Nanti LM-test yang akan melakukan judgement apakah model saya mengandung autokorelasi atau tidak. LM-test yang akan membuktikan dugaan saya, apakah dugaan saya ada autokorelasi tadi itu terbukti atau tidak. Jadi instead of doing all of the stuff that we just talk about here, saya biasanya langsung masuk ke LM-test aja. Oke, karena kadang-kadang saya sendiri tidak bisa memprediksi, saya sendiri tidak tahu sebetulnya kira-kira di lag keberapa sih data saya itu, model saya itu mengalami autokorelasi, saya nggak tahu, jadi saya langsung melakukan LM-test. Dan itu tidak apa-apa, itu sangat diperbolehkan ya, karena kita peneliti juga punya banyak keterbatasan. Oke, jadi itu adalah LM-test. Gunakan LM-test kalau Anda nggak tahu di lag keberapa kira-kira Anda mengalami autokorelasi. Nah, yang berikutnya kita bahas tentang serial correlation. Nah, ini sebetulnya pembahasan bab 12 ya yang di sini. Jadi tadi bab 10 sama 12 itu sudah terangkum di sini. So recall the discussion last week or the discussion that we just said. Nah, suppose that we are interested in a simple linear model. Nah, jadi kita punya simple linear model seperti ini. Kita asumsikan bahwa TS1 sampai 4 itu terpenuhi dan we relax TS5 and that error terms U follow AR1. Nah, jadi di sini kita asumsikan errornya itu mengikuti AR1. Nah, maka AR1 proses itu seperti ini. Kita udah bahas tadi. Nah, kita asumsikan bahwa rho itu kurang dari 1. Oke. Nah, varians di AR1 proses itu jadi varians untuk model yang mengandung AR1 itu tadi itu sebetulnya sama dengan varians dikalikan rho UT minus 1 ditambah ET. Nah, jadi ini, saya pakai warna agak lain ya, biar tidak bingung. Ini tadi adalah regresi di AR1 proses, ya kan? Ini adalah regresi UT pada AR1 proses. Oke. Nah, jadi varians UT, nah ini UT-nya itu sama dengan ini, UT-nya sama dengan ini. Nah, maka varians yang harusnya kan komponen varians yang ini saya kasih keterangan deh supaya nggak bingung. Ini adalah no autocorrelation, sedangkan yang ini adalah with autocorrelation. Nah, kalau nggak ada autokorelasi kan harusnya hanya sigma head. Kok sigma head sih? Sigma square. Tapi karena ada autokorelasi, sekarang kita punya rho square dikalikan dengan sigma square ditambah dengan sigma square. Jadi rho head, rho head lagi sih? Rho square dikali dengan sigma square U ditambah dengan sigma square E. Jadi di sini kalau kita transformasi ya persamaannya nanti 1 minus rho kuadrat dikali sigma squared U itu sama dengan sigma squared E. Nah, berarti di sini nanti sigma squared U kita atau varians kita itu sama dengan sigma squared E dibagi dengan 1 minus rho kuadrat. Nah, jadi ini adalah varians untuk model dengan autokorelasi. Yang tanpa autokorelasi itu harusnya yang ini. Jadi varians yang tanpa autokorelasi itu harusnya yang ini saja. Tapi karena sekarang ada autokorelasi, varians kita jadi ada komponen tambahannya ya. Nah, maka ini udah kita bahas sih tadi sebenarnya. Maka varians UT varians UT atau model yang mengandung autokorelasi kan sama dengan ini, dia lebih besar daripada varians ET. ET ini apa? ET ini adalah error di proses AR1 tadi. Di proses AR1. Jadi proses AR1 kan ini nih. Ini kan ada ET-nya kan.
ET tadi kan white noise error, error yang nggak ada masalahnya. Nah, berarti varians autokorelasi kita itu lebih tinggi daripada varians si E-nya itu. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara kita menyembuhkan autokorelasi. Nah, jadi tadi kan kita kan baru membahas bagaimana mendeteksi autokorelasi kan. Nah, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, penyembuhan autokorelasi itu agak sedikit lebih ribet daripada heteroskedastisitas. Ya karena memang cukup panjang prosesnya. Pertama harus dideteksi terlebih dahulu. Kalau sudah kita harus mengkoreksinya. Nah, sekarang objektif kita adalah correct serial correlation. Nah, untuk mengkoreksi adanya autokorelasi itu kita bisa transform the model to eliminate the serial correlation. Nah, maka kita akan mentransformasi model kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, contoh di sini kita punya equation di mana YT-1, saya sebentar, kita punya leg equation. Oh, baiklah. Nah, salah satu caranya adalah kita butuh leg equation atau equation pada leg dari model kita. Jadi tadi model kita kan yang ini nih. Nah, tadi kita punya model kita yang ini, simple regression di mana YT sama dengan beta 0 tambah beta 1 XT ditambah UT. Nah, sekarang kita tahu bahwa model kita punya autokorelasi. Bagaimana menyembuhkannya? Nah, langkah pertama untuk menyembuhkannya adalah cari leg equation atau Anda cari YT-1 sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah UT-1. Nah, jadi tadi model awal kita adalah YT sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah UT. Nah, sekarang kita cari regresi untuk leg-nya. Nah, kalau udah, multiply it by row and subtract from the period T equation. Nah, kalau udah, tadi kan kita bisa mengambil nilai rho kan, melalui AR1 proses, melalui AR1 ya, melalui AR1 proses, karena sekarang kita punya AR1. Jadi kita bahas dulu cara menyembuhkan autokorelasi pada AR1 ya. Jadi setelah kita bisa mengambil nilai rho-nya, nah maka kita diminta untuk mencari YT dikurangi rho dikali YT minus 1. Oke? Nah, maka nanti ketemunya adalah 1 minus rho dikali beta 0 ditambah beta 1 dikali XT minus rho dikali XT minus 1 ditambah UT. Saya sambil ini. Nah, jadi 1 minus rho dikali beta 0 tambah beta 1 dikali XT dikurangi rho dikali XT minus 1 ditambah UT ditambah rho dikali UT minus 1. Nah, kalau udah kita akan ketemu YT, misalnya saya lambangkan dengan tilde di sini. Jadi YT tilde sama dengan 1 minus rho dikali beta 0 tambah beta 0 dikali X tilde. Oke? Nah, kalau sudah X tilde ini, Y tilde ini, ini adalah model yang terbebas dari autokorelasi. Nah, jadi dia free of autocorrelation. Nah, jadi di sini saya ulang ya. Nah, jadi sebetulnya di sini yang kita lakukan adalah kita mencari bagian mana dari model kita yang sakit. Satu. Nah, setelah kita ketemu bagian mana dari model kita yang sakit, kita kalikan bagian yang sakit itu dengan penyakitnya. Nah, kalau sudah, berarti kan ini double sakit nih. Nah, kita kurangi model kita dengan si bagian, bagian yang sakit tadi. Nah, jadi bagian yang sakit itu adalah ini bagian yang sakit. Jadi ibaratnya ada bagian yang sakit. Nah, rho ini juga merupakan penyakitnya. Nah, jadi setelah kita temukan penyakitnya terlebih dahulu, kan penyakitnya rho nih. Ya, oke, penyakitnya ketemu nih rho. Nah, di model kita ini yang udah terkena sakitnya tuh sebelah mana? Jadi ibaratnya
Di dalam model kita itu ada bagian yang sudah terkena virus. Nah, kita ingin mengeluarkan bagian yang terkena virus itu dari model kita. Nah, bagian yang terkena virus itu yang ini. Oh ya sudah, kalau gitu gabungkan bagian yang kena virus dengan virusnya, dengan penyakitnya. Maka kita akan ketemu bagian yang sakit dan yang terkena penyakit itu yang ini. Jadi ini adalah yang sudah terjangkit penyakit. Terjangkit autokorelasi ya, karena penyakitnya autokorelasi. Nah, maka kita tinggal bagian yang normal itu dikurangi dengan bagian YT, ini kan bagian yang normal ya. Atau bagian yang, jangan normal, nanti bingung, bagian yang sehat. Nah, jadi nanti bagian yang sehat dikurangi dikurangi bagian yang terjangkit autokorelasi. Jadi cara menyembuhkan autokorelasi itu sebetulnya mudah. Ada urutannya nggak sih di sini? Oh ada, nanti kita bahas ya. Jadi intinya, kalau mau menyembuhkan autokorelasi, Anda temukan dulu penyakitnya. Kalau ketemu, maka cari bagian dari model yang sudah terjangkit autokorelasi. Maka nanti cara mengeluarkannya dari model adalah tinggal modelnya, model yang sehat dikurangi dengan model yang terjangkit autokorelasi. Nah, bagaimana cara mendeteksi bagian yang sudah sakit tadi? Nah, ini adalah di sini, di leg-nya. Ini karena AR1 ya, maka di sini bagian yang terjangkit itu adalah di leg yang sama dengan AR-nya. Ini T-1 karena dia AR1. Kalau misalnya dia AR2, ya berarti nanti bagian yang sakit itu adalah di leg yang kedua. Tapi karena di sini AR1, ya berarti ini T-1, ini juga T-1, ini juga T-1. Ini dikalikan dengan rho, dan nanti YT dikurangi rho dikali YT-1. Ini cuman gitu aja sebetulnya cara menyembuhkan autokorelasi, cuman emang cukup panjang. Lebih ribet daripada heteroskedastisitas. Oke? Nah, apa yang barusan kita lakukan itu disebut sebagai generalized least square. Oke. Nah, generalized least square itu dia bersifat blue, sama kayak OLS. OLS sama GLS itu sifatnya blue. Dia nanti tes statistik sama F statistiknya itu valid. Oke? Karena dia tidak mengandung autokorelasi. Nah, ini adalah GLS estimator for a regression with K regressor Y tilde bla bla bla. Oh, oke. Nah, jadi GLS estimator itu adalah yang ini. Ini adalah GLS estimator. Jadi yang sudah terkoreksi atau yang sudah terbebas dari autokorelasi itu adalah GLS estimator. Nah, kalau misalnya kita punya lebih dari satu independent variable, ini kan cuma satu ya, di sini cuma X doang, XT doang. Kalau misalnya kita punya X1, X2, sampai XK, ya sebenarnya sama aja ya, cara ngitungnya tinggal masukin aja yang ini X1, X2, sampai XK. Oke? Nah, X tilde TK, nah ini sama kayak yang di sini ya. Jadi X tilde itu sama dengan X yang biasa dikurangi X yang terkena autokorelasi. Ini berlaku untuk semua X, baik X1, X2, X3, bla 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 bla. Nah, sedangkan Y tilde ini dia sebetulnya adalah 1 dikurangi rho kuadrat pangkat setengah dikali Y1. Oke. Jadi saya ini kok agak aneh, apakah ini benar? Sebentar ya. Oke. Nah, berarti sebentar. XT minus rho. Oh, oke. Nah, jadi ini sebetulnya adalah hasil transformasi dari YT dikurangi rho dikali YT minus 1. Oke? Jadi ini kalau ditransformasi jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu kita juga bisa mentransformasi X.
X juga bisa ditransformasi menjadi 1 minus rho kuadrat pangkat setengah dikali X1K. Nah, ini sebetulnya sama dengan XTK dikurangi rho dikali XT minus 1K. Oke, jadi sama aja. Cuman kalau misalnya mau ditulis sebagai 1 minus rho kuadrat pangkat setengah, itu juga benar. Tapi ditulis sebagai ini, itu juga tidak salah. Jadi yang mana aja terserah, saya tidak akan menyalahkan jawaban Anda, karena ini sama-sama benar. Oke. Nah, sebentar. Lanjut. Nah, in practice, jadi di dunia nyata, we don't know rho. Jadi di dunia nyata sebetulnya kita tidak mengetahui rho. However, we have seen a technique to obtain consistent rho. Jadi sama seperti tadi ya, di dunia nyata kita tidak mengetahui U, tapi kita bisa mendapat U hat. Nah, jadi sama, di sini kita nggak mengetahui rho, tapi kita bisa mengambil rho hat. Rho hat ini adalah hasil dari regresi ARP. Nah, jadi ini adalah hasil dari regresi yang ini. Jadi rho hat itu adalah hasil dari regresi UT terhadap leg-nya. Entah itu leg-nya pertama, kedua, ketiga, atau leg keberapapun yang kita anggap ada autokorelasi di situ. Nah, we can obtain rho hat and we can use rho hat to estimate. Nah, jadi si rho hat-nya ini bisa digunakan untuk tadi mencari GLS estimator. Jadi ini rho-nya ada hat-nya sebenarnya ya. Jadi bisa digunakan untuk mencari GLS estimator. Oke. Nah, ini disebut sebagai visible GLS atau FGLS. Tapi Anda menyebutnya sebagai GLS saja, itu menurut saya sudah benar. Saya tidak akan menyalahkan jawaban Anda kalau Anda menyebut ini sebagai GLS, bukan visible GLS, karena sama aja. Nah, jadi ini adalah cara untuk melakukan FGLS estimation atau GLS estimation. Estimation sama aja ya. Jadi ini saya kasih adalah cara menyembuhkan autokorelasi. Nah, jadi ini adalah cara menyembuhkan autokorelasi. Pertama, regress model Anda seperti biasa, regress YT on X1, X2, bla 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 sampai XK. Kalau udah, ambil U hat. Nah, kalau udah, Anda masukkan AR1 proses. Ini misalnya di sini adalah AR1 proses. Nah, kalau sudah, nanti Anda akan punya rho hat. Nanti dari rho hat, Anda akan regress Y tilde, yang dia itu adalah 1 minus rho dikali beta 0 dikali beta 1 X tilde 1 bla 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 sampai beta K X tilde K ditambah U tilde. Jadi ini sebetulnya adalah YT dikurangi YT minus 1. Oke. Jadi ini nanti, salah. Ini bukan YT minus 1. Ini sebetulnya asalnya adalah dari ini rho hat dikali YT minus 1. Nah, ini sebetulnya adalah itu ya. Tapi versi generalnya itu sebetulnya adalah YT dikurangi rho hat dikali YT minus P. Nah, P-nya itu dari ini ya, AR proses yang keberapa. Oke. Nah, sebelum Anda cari situ kan berarti Anda harus cari dulu ya, YT minus P ini sama dengan beta 0 tambah beta 1 XT minus P ditambah bla 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 sampai beta K XT minus K tadi ya. Nah, kalau sudah tinggal dimasukkan ke yang di atasnya saja. Nah, jadi itu penjabarannya, cara Anda menyembuhkan autokorelasi.
Pertama, regress seperti biasa. 2, ambil residual head. 3, regress AR prosesnya. Keempat, Anda regress GLS estimatornya. Ini adalah GLS estimator. Nah, untuk mendapatkan GLS estimator, ini masukkan, ini adalah lag regression. Lag regression. Nah, yang ini adalah GLS estimator. Ini juga GLS estimator, sama aja ya. Jadi Anda masukin, Anda cari dulu lag regression, lalu kalikan lag regression dengan row head. Nah, kalau sudah tinggal model Anda yang original tadi dikurangi dengan model lag estimator dikalikan row head. Nah, nanti ketemunya adalah Y tilde. Oke? Nah, FGLS estimator is asymptotically more efficient than OLS. Jadi dia lebih efisien daripada OLS. Kenapa lebih efisien? Karena di sini, jadi efisiensi itu ditunjukkan dengan tes statistik yang valid. Tes statistik yang valid itu dia ditunjukkan dengan dia punya varians yang konstan dan juga SA yang minimum. Nah, ini efisien itu biasanya dia no autocorrelation dan no heteroskedasticity. Kalau di kasus data panel, no autocorrelation and no heteroskedasticity. Di kasus cross section, no heteroskedasticity. Di kasus time series, no autocorrelation. Nah, itu adalah model yang efisien. Oke. Nah, itu different FGLS method. Jadi ada beberapa metode FGLS. Ini saya belum pernah pakai. Jadi saya nggak tahu kalau prakteknya seperti apa. Cuman ada 2. Yang pertama adalah Courant-Urquhart atau CO, di mana dia mengomit observasi yang pertama. Ini terus gimana cara kita meregressnya? Nah, ini cara regressnya tetap sama ya. Cuman Anda drop observasi yang pertama. Jadi observasi yang pertama di dalam data Anda itu Anda drop saja. Lalu lanjut melakukan FGLS seperti biasa. Nah, Price-Winston ini kayaknya yang versi biasa aja. Jadi nggak usah ngedrop macam-macam, langsung lakukan FGLS seperti biasa saja. Itu yang Price-Winston. Nah, berarti selama ini saya pakai yang ini. Ini I don't think I do this. Mungkin pernah ya, tapi kayaknya nggak pernah. Kayaknya yang ini aja. Jadi FGLS ada 2, CO sama PW. Kalau CO observasi pertama di drop, kalau PW observasi pertama nggak di drop. Oke? Nah, oh yang terakhir, alhamdulillah. Nah baiklah, ini yang terakhir. Jadi sebentar, saya baca dulu ya. Kalau row sama dengan 1, OLS-nya misleading, itu relative to difference di equation. Oke, baiklah. Nah, differencing atau first difference itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk data time series yang dia punya masalah. Jadi data time series itu kadang-kadang dia tidak stasioner. Kalau masih ingat ya, saya dulu pernah gambarkan stasioner itu sebagai selalu kembali ke rata-rata, sedangkan tidak stasioner itu kalau misalnya ini garis rata-rata, dia tidak kembali ke rata-rata. Itu tidak stasioner. Nah, kita ingin punya data yang stasioner. Salah satu cara untuk membuat data kita stasioner, itu salah satu caranya adalah dengan melakukan first difference. Tapi tidak selalu kita harus melakukan first difference ya. Kayak misalnya kalau Anda melakukan metode selain OLS, misalnya VAR atau VECM, nah itu beda. Oh, saya bukan ahlinya di bidang VAR, VECM, dan lain-lain. Jadi kalau Anda tanya, saya juga nggak bisa jawab. Tapi cuma seingat saya, tidak bisa mentah-mentah di dalam metode seperti itu Anda bisa melakukan first difference. Cuman saya kurang tahu juga gimana. Nah, tapi di OLS itu kita ingin data kita stasioner.
Kalau data kita nggak stasioner, biasanya dengan melakukan first difference, data kita menjadi stasioner. Jadi itu salah satu gunanya kita melakukan first difference. Nah, yang kedua, kalau misalnya tadi kita menghitung row-nya sama dengan 1, nah kalau Anda ketemu row-nya sama dengan 1, nanti OLS regression Anda itu akan misleading. Nah, kalau misalnya Anda ketemu problem seperti ini, salah satu cara untuk mengatasinya adalah kita bisa lakukan first difference atau differencing the equation. Oke, ini adalah first difference. First difference. Nah, nanti kalau misalnya Anda ketemu row sama dengan 1, nah itu Anda bisa lakukan first difference, dan nanti yang di regress itu bukan data asli Anda, tapi data first difference-nya. Jadi, instead of Anda meregress YT sama dengan beta 0 tambah beta 1, X T tambah U T, nanti yang Anda regress itu adalah model yang ini, yang delta YT sama dengan beta 1 delta XT ditambah delta UT. Nah, kalau first difference itu apa namanya? Konstantanya hilang ya. Jadi interceptnya hilang, Anda langsung lihat ke slope-nya aja. Karena first difference itu sebetulnya Anda fokus pada perubahan. Jadi perubahan dari observasi pertama ke kedua, kedua ke ketiga, ketiga ke keempat, dan seterusnya. Jadi itu yang Anda lakukan ketika Anda melakukan first difference. Anda fokus pada pada growth si variabel Anda. Oleh karena itu intercept-nya jadi hilang. Intercept-nya kan jadi nggak relevan lagi. Nah, jadi nanti yang di regress, kalau misalnya Anda pakai first difference, itu yang saya lingkari ini. Apakah regresi dengan first difference itu valid? Oh ya, valid-valid saja, kenapa tidak? Nanti interpretasinya jadi ketika si X sama interpretasinya ya, jadi ketika si X ini berubah satu satuan, maka nanti perubahan Y akan sebanyak ini. Beda sama kalau misalnya interpretasi OLS, ketika X berubah satu satuan, maka Y akan berubah sekian. Tapi kalau dengan first difference, itu nanti ketika X berubah satu satuan, perubahan Y akan sebanyak ini. Jadi beda kan? Kita akan bilang perubahannya Y itu sekian, sama Y itu berubah sekian. Kan beda. Nah, jadi itu bedanya antara regresi first difference dengan yang tidak first difference. Tidak first difference itu kita menyebutnya sebagai level, yang ini adalah first difference. Oke, jadi di level sama first difference itu bedanya di situ. Oke, first difference tadi dipakai ketika apa? Yang pertama dipakai ketika data Anda nggak stasioner, yang kedua adalah ketika row-nya sama dengan 1. Oke. Nah, assuming delta XT sama delta UT ini tidak berkorelasi, kovariansinya sama dengan 0, maka kita bisa asumsikan, we can estimate the difference equation using OLS. Oke. Jadi tadi kalau misalnya row-nya sama dengan 1, ini kan berarti covariance antara XT sama UT itu tidak sama dengan 0. Nah, kita nggak bisa pakai OLS. Tapi kalau misalnya kita first difference kan, nanti covariance delta X sama delta UT itu sama dengan 0. Kita bisa pakai OLS. Oke? Nah, jadi itu saja materi yang saya sampaikan hari ini. Kalau Anda ada pertanyaan, saya persilahkan. Izin, Bu. Monggo, silahkan. Berarti nanti kalau ada autokorelasi, estimator parameter dan model yang kita pakai yang setelah dikoreksi ini, Bu ya? Betul, kalau Anda punya autokorelasi, nanti hitungan yang Anda pakai yang warna merah ini, yang Y tilde, yang sudah tidak ada autokorelasinya. Tapi ini simbolannya nanti, Bu ya, simbolan akhirnya seperti ini ya? Ada lagi? Setelah izin tanya, Bu. Monggo. Interpretasinya masih sama ya, Bu, setelah autokorelasinya dihilangkan?
Sama. Jadi sama aja, X berubah satu satuan, maka nanti Y akan berubah sekian. Itu sama aja. Oke, ada lagi? Kalau ini Bu, kemarin kita ada heteroktastisitas, kemudian multikolenialitas, sama autokorelasi. Yang berubah estimatornya hanya yang autokorelasi Bu ya? Oh, ini ya maksud Anda yang berubah modelnya ya? Iya, berubah modelnya. Iya, jadi yang modelnya berubah cukup banyak itu yang autokorelasi. Kalau di hetero kemarin kan kita cukup mengeluarkan H dari model kan. Nah, tapi di autokorelasi Ya. ini memang modelnya yang berubahnya paling banyak. Jadi betul yang Anda katakan. Ada lagi? Ada contoh soal nggak Bu buat kami belajar Bu? Kayaknya saya nggak ada deh. Kalau Anda mau lihat contoh soal, langsung di bukunya Woolrich aja. Karena soal saya juga nggak akan jauh-jauh dari situ. Ya Bu. Oke, siap. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri saja. Baiklah, saya ucapkan terima kasih sudah belajar dengan baik. Terima kasih sudah rajin sekali datang setiap minggunya. Saya minta maaf kalau selama ini ngajar ada sedikit, banyak ya mungkin ada banyak kekurangan. Itu aja yang saya sampaikan. Semoga nanti ujiannya sukses, nanti kedepannya sampai lulus juga sukses. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih Bu. Izin Bu ya, nanti misalkan di lain kesempatan misalkan kami perlu konsultasi. Oh iya, boleh. Diperkenankan ya. Nggih, santai aja. Ya, santai aja. Oke. Titip salam buat Pak Gumilang Bu. Oke, siap. Kalau terima kasih Anda banyak sudah Oke, kalau Anda mau menghubungi saya via email aja, saya terbuka untuk diskusi, jadi santai aja. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu Amanda. Sama-sama. Terima kasih.